A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qist syuhada'a lillahi walau ala anfusikum aw al-walidaini wal aqrabin in yakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in taluhu aw ta'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar-benar menjadi penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, meskipun terhadap dirimu sendiri atau orang tuamu atau karib kerabatmu. Jika ia kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu tentang kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. Surat An-Nisa ayat 135. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi ini kita dapat melaksanakan dan mengikuti sholat subuh berjemaah di hari yang ke-12 Zulhijjah tahun 1444 Hijriah. Mudah-mudahan amal ibadah kita, sholat kita, korban yang baru saja kita laksanakan kemarin diterima Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berselawat kita kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pagi ini telah kita bacakan satu ayat lagi yang menyeru kepada kita kaum muslimin. Di dalam pengelompokannya ini merupakan seruan yang ke-21. 21 sudah ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu, ini kita coba membahasnya. Pada seruan yang ke-21 ini ada dua intinya. Yang pertama perintah dan yang kedua larangan. Jadi dalam ayat ini berisi perintah dan larangan. Apa perintah Allah kepada kita dalam ayat ini? Jelas sekali dikatakan dalam ayat ini, jadilah kamu menjadi orang-orang yang penegak keadilan. Kita diperintah untuk senantiasa bersikap adil. Bersikap adil itu mau menjadi saksi tentang kebenaran dan menyampaikan kebenaran itu bagaimanapun kondisinya. Jadi kita disuruh oleh Allah menjadi saksi untuk diri kita, anfusakum, untuk orang tua kita, auladakum, awil walidain, untuk orang tua, wal aqrabin, untuk karib kerabat. Kalau kita menjadi saksi dalam disuruh oleh Allah ini, diperintah kita untuk senantiasa adil. Tak ada istilah dalam ini KKN.
balikkan, kata Allah. Kalau kamu memutar balikkan kata-kata, itu maksudnya memutar balikkan kenyataan yang ada, memutar balikkan kesaksian. Kata Allah, Allah itu tahu, maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian larangannya dalam ayat ini, jangan kamu mengikuti hawa nafsumu. Fala tattabi'ul hawa. Itu ayatnya. Jangan kamu ikuti hawa nafsumu. Kenapa? Untuk apa? Karena orang yang mengikuti hawa nafsu itu adalah untuk kejayaan di dunianya, untuk melindungi dirinya, melindungi orang-orang yang jadi saksinya. Pak Ibu yang dirahmati Allah, dalam keterangan ini, dalam tafsiran ini banyak sekali disampaikan contoh-contoh kesaksian yang adil, contoh-contoh keadilan yang diperlihatkan oleh para pendahulu kita seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib. Saya betul mengatakan, kadang-kadang sudah jelas di mata manusia dia bersalah, tetapi begitu dia masuk di mata hukum, karena tak punya bukti, karena bukti saksi-saksinya berpihak kepadanya, maka dia seolah tak bersalah. Suatu hari Khalifah Ali bin Abi Thalib, ini tentang keadilan. Waktu itu beliau jadi khalifah, beliau kehilangan baju besi. Kalau kan baju besi, pergi perang. Kalau pergi perang pakai baju besi. Kalau sedikit-sedikit kena pedang tak apa-apa. Di suatu hari beliau bertemu dengan seorang Yahudi yang menawarkan baju besi kepadanya. Belilah Ali, dilihat oleh Ali, ini baju saya ini. Rupanya ada tak baju besi yang dibuat oleh seseorang itu ada tanda-tanda khusus. Jadi ada ciri-ciri khusus. Kalau bentuk baju ini benamo atau apa gitu. Nah, ini namanya kalau namanya siko. Baju itu belum ada nama, tapi ada tanda-tanda khusus. Jadi apa tandanya? Ini tanda baju saya ini. Kalau orang Yahudi tidak, ini baju saya. Nah, kalau kamu tidak mengaku, ayo kita pergi ke hakim. Hakim waktu itu seorang Muslim, jadi dia hakim pasti Muslim waktu itu. Dan berkala di depan hakim, maka hakim bertanya kepada Ali, karena Ali yang menuduh. Ali menuduh orang mencuri. Apa buktinya olehmu? Kata Ali, ini tanda baju saya, ini. Hakim belum bisa terima. Tak bisa. Siapa saksi kamu? Maka dibawalah putranya Al-Husain untuk menjadi saksi. Diterangkan oleh hakim. Nah, di saat itu hakim mengatakan, wahai Ali, kesaksian kamu tidak diterima karena yang menjadi saksi itu anak kandungmu, kata hakim. Tentu dia pasti berpihak kepadamu. Ya terserah, kata Ali. Sekarang apa keputusannya? Maka keputusannya saya putuskan melalui pengadilan ini bahwa baju besi ini bukan milikmu, hai Ali, tapi milik Yahudi ini. Yahudi itu tahu baju itu baju Ali. Maka katanya, wahai Amirul Mukminin, wahai hakim yang adil, sesungguhnya engkau telah berlaku adil di depan saya. Baju ini betul baju Ali ini, betul baju Ali. Saya mencurinya, tetapi sudah lama. Maka dari itu baju hari ini saya kembalikan baju ini kepada Ali dan saksikanlah olehmu, katanya, bahwa saya mulai hari ini menjadi seorang Muslim. Di keadilan itu
menggugah hati seseorang untuk menjadi seorang muslim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita diperintah untuk senantiasa berlaku adil dalam segala urusan, apapun urusan kita. Kalau iya, katakan iya. Maka kata Nabi, kulil haqq walau kana murra. Katakanlah yang benar itu sekalipun pahit. Kenapa? Kebenaran itu dekat kepada keadilan. Kita lihat sekarang, jelas di mata masyarakat seseorang itu bersalah, tapi karena dia punya kekuasaan, punya uang, punya harta yang banyak, maka dicarilah orang-orang hebat untuk menjadi pembelanya. Maka di depan pengadilan dengan segala keahlian dan ilmunya diputarbalikkanlah kata-kata, diputarbalikkanlah fakta-fakta, maka dia menjadi seorang yang menang. Jadi seorang yang menang. Maka kalau dalam dari kacamata agama itu tak ada lagi keadilan. Maka orang seperti itu tempatnya di neraka. Bagaimanapun kita menyembunyikan sebuah kesalahan, bagaimanapun kita menyembunyikan sebuah kebenaran, Allah suatu saat pasti akan mengungkapnya. Dan Allah itu tahu apa yang kita kerjakan. Biasanya orang yang tidak mau berlaku adil itu adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Jika kita mengikuti hawa nafsu, kita tidak akan mau berlaku adil karena melihat keuntungan dunia yang sedikit. Baik yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran Allah sampaikan, Bismillahirrahmanirrahim, laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizana liyaquman nas bil qist wa anzalna al hadida fihi ba'sun shadid wa manafi'u lin nasi wa liya'lamallah may yadurruhu wa rusuluhu bil ghaib innallaha qawiyyun aziz. Kata Allah, sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka kitab-kitab dan neraca keadilan, supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, supaya mereka mempergunakan besi itu, dan supaya Allah mengetahui siapa yang mau menolong agamanya dan siapa yang mau menolong rasul-rasulnya, padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Allah nyatakan dalam Al-Quran sebagai keterangan dari ayat-ayat tadi. Di satu ayat Al-Quran itu tidak berdiri sendiri-sendiri, tidak berdiri sendiri dia. Kadang-kala seperti tadi ini ayat dalam surat An-Nisa diperjelas oleh Allah dalam surat Al-Hadid, jauh sekali itu suratnya. Tapi begitulah ayat Al-Quran itu berhubungan. Kenapa? Di saat turunnya ayat itu berdekatan, tapi pengelompokannya suratnya berbeda-beda. Allah nyatakan bahwa keadilan itu datang dari Allah. Allah turunkan, Allah utus rasul-rasul kepada kita, mulai sejak Nabi Adam sampai terakhir Nabi Muhammad. Ribuan banyaknya nabi dan rasul itu, cuman yang kita wajib ketahui kan 25 itu, 25 nabi dan rasul. Sebenarnya banyak sekali. Bersama nabi itu, bersama rasul itu, Allah pasti turunkan kitab yang kita kenal empat: Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Di dalam Al-Quran tadi yang kita baca suhuf diturunkan Allah kepada Nabi, suhuf
Kepada Ibrahim Allah turunkan suhuf fi Ibrahim wa Musa. Banyak suhuf, Ismail ada suhuf, seluruh nabi-nabi itu ada suhufnya. Cuma kitab yang dalam berbentuk kitab 4 itu, Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Selebihnya suhuf. Dan dalam suhuf lembaran-lembaran itu ada keadilan. Dalam Al-Quran ini juga ada keadilan seperti yang kita terangkan ini, neraca keadilan. Kenapa? Karena ada pedoman keadilan ini agar kamu manusia semua itu dapat berlaku adil. Adil terhadap dirinya, adil terhadap orang tuanya, adil terhadap kerabatnya. Pak Ibu yang dirahmati Allah, paling tidak kita harus adil terhadap diri kita, adil terhadap waktu yang Allah berikan kepada kita. Jadi pertanyaan bagi kita, sudahkah adil kita dalam mengelola waktu yang Allah berikan kepada kita? 24 jam waktu Allah berikan kepada kita sehari semalam, sama semua, tak ada yang kurang, tak ada yang lebih. Maka waktu yang 24 jam itu sudah berapakah yang kita pergunakan untuk diri kita? Untuk kita, kita baru mempergunakan lebih banyak mempergunakan waktu itu untuk kita bekerja untuk dunia kita. Saat bekerja itu tak tentu siang, malam, tak tahu waktu. Kita bekerja terus. Padahal di dalam kita bekerja itu apakah ada hal-hal yang tidak diridai oleh Allah? Tak mau tahu kita kadang-kadang. Pokoknya kerja. Yang penting di dunia kita dapat apa-apanya. Maka keadilan kita untuk waktu itu, waktu yang 24 jam itu, sepertiga dari waktu itu Allah sediakan untuk kita untuk beristirahat. 8 jam itu Pak, Bu, itu waktu disediakan Allah untuk kita istirahat, tidur dan lain sebagainya. Tak diperhitungkan itu. Begitu kan sayangnya Allah pada kita. Dan tinggal berapa lagi? 16 jam. Yang 16 jam itu berapa kita pergunakan untuk kita? Untuk kita maksudnya adalah beribadah kepada Allah. Salat, kalau sekarang kita bisa salat berjamaah di masjid. Kalau subuh ini kita datang tadi sekitar pukul 5 kurang 4. Banyak ya kita datang, orang sudah azan. Nah, jam 5 kita datang. Azan sekarang pukul 5 lewat lebih 5-6 menit ya. Nah, kita datang orang gitu, azan baru kita dengar. Baru datang. Dan kamu saja kurang azan ya. Kan gitu. Kurang azan ya. Lah azan orang baru kita sampai. Baru kita jalan. Lah kamar orang baru kita sampai masjid. Itu kita mempergunakan waktu itu untuk kita. Padahal Nabi suruh kita disuruh menunggu waktu yang banyak. Kita waktu yang sholat yang menunggu kita nggak masuk sholat, kita datang kemudian memang kita masih tercatat sholat berjamaah. Kita datang imam rukuk, Allahu Akbar, langsung kita takbiratul ihram, langsung rukuk, sempurna rukuk kita, belum ada baca apa-apa Pak. Tapi sempurna saja rukuk kita seperti itu, seperti kita rukuk, maka itu sudah tercatat 1 rakaat. Begitu sayangnya Allah kepada kita, tak baca apa-apa Pak, dihitung 1 rakaat. Kita datang imam sudah tahiyat akhir. Begitu kita takbiratul ihram, duduk seperti duduk akhir. Begitu kita duduk, imam salat salam, assalamualaikum. Maka salat kita lanjutkan. Maka salat itu sesungguhnya dihitung oleh Allah sebagai salat berjamaah. Seperti apa juga sayang Allah kepada kita. Kita yang tak mau, maka tak ada
adillah kita dengan diri kita. Perlu kita pergunakan waktu untuk kita. Padahal seharusnya 8 jam. Seharusnya 8 jam sehari semalam itu waktu kita pergunakan untuk kita. Waktu yang 3 itu kita bagi. Yang sepertiga lagi, yang 8 jam lagi, pergunakanlah untuk dunia kita. Mencari kehidupan, mencari segala macamnya, mengumpulkan harta dan lain sebagainya. Untuk masyarakat kita. Nah, 8 jam, 8 kali 3 24. Sudahlah kita bagi seperti itu. Oh, tidak bisa seperti itu. Paling tidak waktu yang 8 jam itu kita maksimalkan untuk beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah itu tidak harus ke masjid saja, tidak harus dengan Al-Quran saja, tidak harus sholat saja di rumah. Tapi awalilah pagi ini. Begitu kita sampai di rumah nanti, mau pergi bekerja, mau pergi berkegiatan, awali pagi itu dengan bismillah, niat mencari ridha Allah. Maka insya Allah segala aktivitas kehidupan kita, bahkan tarikan nafas kita akan bernilai ibadah dari sisi Allah kalau itu diniatkan karena Allah. Kenapa? Kita ingin menjadi seorang yang adil, terutama untuk diri kita. Kalau kita tidak seperti itu, maka kita terkena oleh larangan. Jangan kita hanya menuruti hawa nafsu kita. Hawa nafsu itu tak akan pernah puas. Nafsu itu tak akan pernah puas. Nafsu itu kapan puasnya? Kalau mulut kita sudah disumpal dengan kapas, nah disumpek mulutnya kapan? Baru waktu nafsu itu selesai dia. Dah berbantalkan 3 bingkah tanah itu, baru nafsu kita kembali. Nah, saat itu kita mesra. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, banyak sekali kisah-kisah keadilan itu, tapi yang paling penting itu sekarang kita mengolah waktu ini untuk keadilan kepada diri kita. Mari kita maksimalkan waktu yang diberikan Allah itu sepertiga untuk kita istirahat. Kenapa Allah berikan waktu istirahat? Karena tubuh kita ini memang butuh istirahat. Dalam Al-Quran Allah katakan, Allah jadikan malam untuk kamu beristirahat, Allah jadikan siang untuk kamu mencari kehidupan. Dari sini akan ada Allah seperti itu. Kita saja yang kadang tidak memahami hal-hal seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka dari itu kesimpulannya pada pagi hari ini, mari kita menjadi seorang yang adil terhadap diri kita dan jangan hanya selalu mengikuti hawa nafsu kita, keinginan demi keinginan yang takkan pernah selesai. Mudah-mudahan ada manfaatnya kita bersama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf, usikum wa nafsi bitaqwallah wal afu